Dan semua orang mukmin merindukan surga. Tapi beda dengan Bilal, teman-teman sekalian radhiyallahu anhu. Surga yang rindu padanya. Dan ini disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di dalam sebuah riwayat, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabarani dalam kitab Al-Kabir dari Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, dan juga Al-Bazzar meriwayatkan dari Bilal dan Abu Hurairah radhiyallahu anhum, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahihul Jami'. Disebutkan bahwasanya suatu hari Nabi SAW masuk ke rumah Bilal, berkunjung, dan di sisinya ada sekantong kurma di sisi Bilal. Nabi SAW bertanya, "Apa ini wahai Bilal?" Maka Bilal menjawab, "Wahai Rasulullah, aku menyimpannya untuk anda dan untuk tamu-tamu anda. Katanya mau datang ke rumah saya, jadi saya simpankan." Maka beliau bersabda, "Apakah engkau tidak takut ia menjadi uap api neraka, hai Bilal? Infakkan saja, enggak usah tunggu saya. Kalau sudah niat sedekah keluarin, enggak usah tunggu saya. Wahai Bilal, infakkan, dan jangan pernah takut miskin dari pemilik arsy." Dari pemilik arsy. Hadis ini dari riwayat Tabarani, dan ini yang dimaksud dengan hadis ini dihubungkan dengan hadis yang lain sebagaimana diriwayatkan oleh Tirmidzi dan nomor 3798, kitab Al-Manaqib, dan Hakim menyebutkan nomor 137, dan disahihkan dan disepakati oleh Az-Zahabi. Mendengar perintah Nabi SAW tadi, Bilal enggak pakai tunggu, berdiri disedekahkan ke orang lain. Lalu apa kata Nabi SAW setelah itu? Beliau lalu menyampaikan berita gembira kepada Bilal sambil berkata, "Ishtaqatil jannatu ila thalatha, Aliyin wa Ammarin wa Bilal." Sungguh surga itu merindukan 3 orang. Kita semua merindukan surga, ini surga yang rindu bertemu dengannya. Ini bukan cuma sekedar jaminan masuk surga, teman-teman sekalian. Artinya sampai surga sudah memohon kepada Allah agar meminta 3 orang ini segera dimasukkan. Ini adalah Ali bin Abi Thalib, Ammar ibn Yasir, dan Bilal bin Rabah. Dan Bilal salah satunya. Bisa dibayangkan bagaimana kalau surga sampai merindukannya. Kata penulis di sini, saya coba bacakan tulisannya, cukup bagus. Bagaimana kedua kaki Bilal radhiyallahu anhu bisa menopang tubuhnya setelah meraih berita gembira tersebut untuk berjalan di muka bumi di antara manusia. Belum lama dari ini, Bilal hanyalah seorang hamba sahaya Habasyah, tapi saat ini dia sudah menjadi orang terkenal di muka bumi, bahkan di langit, sampai-sampai surga pun merindukannya. Semua itu hanya karena keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Banyak orang dari kalangan elit, para pemilik kedudukan, kekuasaan, dan kekayaan tidak mendapatkan 1/10 dari kemuliaan abadi yang telah diraih oleh Bilal, seorang hamba sahaya Habasyah. Bahkan banyak pahlawan sejarah yang tidak meraih sebagian dari ketenaran sejarah yang telah diraih oleh Bilal. Kulitnya yang legam, nasab dan kedudukannya yang dianggap rendah dan remehnya dia di mata manusia, layaknya seorang hamba sahaya tidak menghalanginya ketika dia masuk Islam sebagai agamanya untuk meraih kedudukan tinggi yang dengan kejujuran, keyakinan, kesucian, dan keluruhannya membuatnya layak mendapatkannya. Nabi SAW juga menguatkan tentang janji surga ini dengan menyampaikan kepada Bilal langsung kalau mendengarkan trompa sendalnya di surga. Kita dengarkan riwayat yang menyebutkan masalah itu, dan hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad nomor 360, Tirmidzi nomor 3689, dan Hakim menyebutkan nomor 285, serta Hakim mengatakan sahih sesuai syarat Bukhari Muslim, dan keduanya Bukhari Muslim tidak meriwayatkan, tapi disepakati oleh Az-Zahabi dengan kesahihannya. Di sini dikatakan dari Buraidah radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi SAW memanggil Bilal di depan para sahabat. Beliau pun bersabda kepadanya, "Ya Bilalu, bima sabaktani ilal jannah." Wahai Bilal, apa yang engkau lakukan sampai kau bisa dahului aku di surga? Bukan cuma masuk surga, dahului langkah kakinya Nabi di surga. Ini lafaz hadis begitu. Wahai Bilal, apa yang kau lakukan sampai engkau mendahuluiku di surga? Inni dakhaltul jannatal barihah
Fasami'tu khashkhashtaka amami. Waktu saya semalam dimasukkan ke dalam surga, saya mendengar suara terompah sendalmu di depanku. Fa'ataitu ala qasrin min zahabin murabba'in. Lalu kemudian saya dibawa setelah itu ke sebuah istana yang sangat mewah dan istana itu berbentuk persegi. Faqultu liman hadzal qasr. Lalu aku berkata kepada para malaikat, pemiliknya siapa istana ini? Qalu, mereka berkata, lirajulin min ummati Muhammad. Maka dijawab, ini adalah pemiliknya salah seorang dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qultu fa ana Muhammad. Maka saya pun mengatakan, saya Muhammad. Liman hadzal qasr. Siapa kira-kira akan dapatkan dari umatku? Qalu lirajulin minal Arab. Ini adalah pemiliknya salah seorang dari turunan Arab. Qultu ana Arabiyyun. Maka Nabi SAW mengatakan, saya juga turunan Arab. Liman hadzal qasr. Untuk siapa kira-kira istana ini? Qalu lirajulin min Quraisy. Para malaikat mengatakan seorang laki-laki dari Quraisy. Qultu fa ana Quraisyun. Saya juga dari suku Quraisy. Liman hadzal qasr. Untuk siapa istana yang mewah ini? Karena mewah sekali. Qalu li Umar bin Khattab. Untuk Umar bin Khattab. Faqala Bilal, ya Rasulullah, ma adzantu qattun illa sallaitu rak'atain. Maka Bilal pun mengatakan, ya Rasulullah, yang saya lakukan tidak pernah saya azan, karena perintah Nabi dia suruh jadi muadzin, kemudian saya sholat 2 rakaat, kemudian saya wudu, kecuali saya sholat 2 rakaat. Maaf, dikatakan saya tidak pernah azan kecuali saya sholat 2 rakaat setelahnya. Wa ma asabani hadathun qat illa tawadda'tu indaha. Dan kalaupun saya batal wudu, maka saya selalu wudu lagi dalam mengerjakan sholat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihadza. Rasulullah SAW bersabda, karena inilah kau mendahuluiku. Banyak ulama hadis merincikan masalah makna hadis ini. Yang pertama, bukan berarti Bilal lebih baik daripada Nabi SAW, karena tidak mungkin ada orang mengalahkan baginda Nabi SAW, mustahil itu. Tapi di sini yang dimaksud dengan Nabi SAW, engkau mendahuluiku, artinya ada satu amal yang kau dahului mengerjakan. Maka kata Nabi SAW, apa yang kau kerjakan? Bilal menjawab, setiap kali aku selesai azan pasti sholat 2 rakaat. Setiap kali aku batal wudu, aku wudu lagi, aku sholat 2 rakaat. Maka Nabi mengatakan, dengan inilah kau mendahuluiku. Makna hadis kata sebagian ulama adalah Bilal mengerjakan sholat sunnah wudu waktu itu, sementara belum ada perintah. Enggak ada perintah untuk wudu, enggak ada perintah untuk itu. Dia berusaha mengerjakannya. Dan ini teman-teman tidak masuk dalam perbuatan bid'ah. Kenapa? Karena Nabi SAW masih hidup. Dikatakan bid'ah kalau Nabi sudah meninggal. Selama Nabi masih hidup, ini tidak masuk dalam perbuatan bid'ah. Karena wahyu lagi turun. Terbukti perilaku ini dibenarkan oleh Nabi SAW karena sesuai dengan wahyu. Sebagaimana juga kalau ada perilaku sahabat tidak sesuai dengan wahyu, Nabi SAW tegur, disuruh tinggalkan, gitu kan? Jadi maknanya adalah sholat sunnah wudu ini memang belum saya kerjakan. Kurang lebih begitu salah satu maknanya. Berarti di sini bukan Bilal mendahului Nabi SAW di surga berarti dia lebih mulia, enggak. Tapi maksudnya adalah perilaku yang kau kerjakan Bilal, sholat sunnah wudu itu kau mendahuluiku dalam mengerjakannya. Dan ini sekali lagi bukan bid'ah. Kenapa? Karena Nabi SAW masih hidup. Kalau Nabi masih hidup tidak ada perbuatan bid'ah. Karena bid'ah adalah apa? Yang tidak dicontohkan, yang tidak diajarkan Nabi SAW dan para sahabat. Gitu kan? Setelah Nabi SAW meninggal,